Oke, kita masuk ke kita lihat ada sebuah artikel bahwa konten video jadi tipe konten favorit Gen Z Indonesia dalam menikmati media sosial. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia, tetapi juga kemungkinan di seluruh dunia juga video itu menjadi konten favorit para penikmat media sosial. Itu bisa terlihat dari media sosial itu sekarang lebih menonjolkan video ya, seperti Instagram juga banyak sekali yang muncul eh, video apa postingan-postingan dengan format video. Padahal dulu awal-awal Instagram itu muncul dengan eh, menonjolkan gambar, kemudian berevolusi menjadi sekarang video. YouTube dari awal video dan menjadi salah satu media sosial yang paling banyak penggunanya, salah satu yang paling banyak penggunanya dan masih menjadi semacam sumber rujukan buat orang-orang kalau misalnya mau mencari tips and trick, mau mencari review, mau membeli sesuatu, biasanya larinya ke YouTube. Mau belajar sesuatu bisa ke YouTube. Lalu juga apa namanya, eh selain itu juga konten hiburan banyak ya, karena memang kalau di Indonesia sendiri, para pengguna media sosial paling banyak adalah menikmati konten hiburan. Konten edukasi biasanya kurang terlalu diminati atau peminatnya hanya sedikit. Lalu juga TikTok ya dengan tiba-tiba menggebrak dengan video-video pendeknya yang tidak sampai 1 menit, yang akhirnya karena TikTok maka diikuti oleh platform lain seperti dari Meta dengan Facebook, WhatsApp, dan juga Instagramnya mengeluarkan fitur Reels, lalu YouTube dengan fitur Short, seperti itu. Jadi sekarang konten-konten video itu adalah konten-konten yang paling dinikmati, paling digemari oleh para apa namanya, para peselancar media sosial. Nah, untuk materi ini materi video ini akan disampaikan oleh saya Haryo Nurtiar atau dipanggil Haryo. Dan pekerjaan saya saat ini adalah menjadi Widyaswara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain menjadi Widyaswara, saya juga menjadi seorang tutor dalam bidang kearsipan di Universitas Terbuka. Sebelumnya saya pernah menjadi arsiparis dan juga pustakawan di FISIP Universitas Indonesia sebelum bergabung di Perpustakaan Nasional. Pendidikan saya tempuh baik S1 dan S2 di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia di tahun 2006 lulusnya. Saya tahun 2006 untuk strata 1, untuk strata 2 saya lulus tahun 2012. Untuk media sosial ini ada kesalahan ya Bapak Ibu. Nanti slide selanjutnya. Nah, ini alamat media sosial saya yang benar adalah ini. Baik YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Semuanya membahas ya selain beberapa postingan mengenai pribadi ya, tetapi lebih banyak tentang isu-isu tentang perpustakaan, dunia perpustakaan. Nah, ini adalah buku yang sudah saya terbitkan di tahun 2022, bahasanya Indonesia, judulnya The Secret of Library Marketing. Buku ini merupakan perpaduan antara minat saya dalam dunia bisnis dengan profesi saya dalam bidang perpustakaan dan mengawinkan dua konsep tersebut. Selain itu, karena buku-buku tentang perpustakaan itu masih sedikit ya, ini jadi bisa dalam bahasa Indonesia, jadi saya harap bisa menjadi tambahan hasanah pengetahuan dan juga
Terlebih tentang library marketing itu saya belum pernah menemukan buku tentang library marketing dalam bahasa Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang memang berminat, silahkan download di LDK. Jadi buku tersebut gratis dan juga bebas disebarluaskan. Eh, untuk materi pada hari ini, harapannya nanti di akhir setelah Bapak Ibu menyelesaikan materi blog dan vlog ini, Bapak Ibu mampu membuat video dan mampu mengunggahnya ke YouTube. Lalu materi ini diberikan kalau di jadwal sampai pukul 16.15, tetapi untuk sesi ceramah via Zoom tidak sampai pukul 16.15, hanya sampai pukul 13, sekitar pukul 13. Sisa waktunya eh, Bapak Ibu bisa gunakan untuk penugasan, untuk mengerjakan tugas. Jadi nanti meskipun di jadwal sampai 16.15 untuk pengumpulan tugasnya paling lambat itu besok pukul 5 pagi. Eh, Kemudian untuk eh, penilaian dari belajar mandiri sudah, lalu juga dari penugasan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tambahan nilai, Bapak Ibu bisa dengan cara aktif di sesi Zoom ini, aktif bertanya, menjawab. Itu kenapa nanti mungkin ketika ada Bapak Ibu yang bertanya atau menjawab pertanyaan, saya akan mencatat namanya di ponsel saya, dan lalu kalau mau bertanya langsung saja pakai raise hand, saya tidak akan menyediakan sesi khusus ya. Jadi silakan potong saya di tengah-tengah dengan cara melakukan raise hand, nanti akan diberikan kesempatan. Oke, baik, kita masuk ke dalam materi ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, pada sesi ini kita akan membahas dua hal, yaitu mengenai website. Website di sini bisa juga website atau blog ya, dan juga video. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oh iya, Bapak Ibu, buat yang misalnya mau sambil ngemil atau ngopi juga dipersilahkan karena ini jam-jam rawan ya Bapak Ibu ya. Habis makan siang em, biasanya kalau habis makan siang kita cenderung untuk ngantuk, dan itu disebabkan oleh oksigen yang ada di dalam tubuh itu digunakan untuk mengolah makanan. Jadi oksigen di otak kita agak sedikit berkurang, jadi akan cenderung lebih mengantuk di siang hari ini. Nah, oke, saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan. Mengapa website itu penting? Mungkin bisa Bapak Ibu apa mungkin ada yang mau mengutarakan pendapat ya. Kenapa sih website itu penting, dan mungkin juga bisa diceritakan pengalamannya kapan, ketika apa Bapak Ibu mengunjungi suatu website. Ya, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau. Ya, Ibu Rizka, ya Rizka ya. Ibu Rizka ya. Ya, silakan Ibu Rizka. Iya, Pak. Baik. Apakah terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ya, Pak. Ya, catat Menurut juga. saya, Hmm? uh, urgensi dari website itu sendiri, pengalaman pribadi saya, Pak, saat saya menjadi mahasiswa, Hmm? um, dalam untuk mencari informasi, apalagi untuk di perpustakaan, kita kan mencari apa nih judul buku yang kita Hmm. butuhkan. Nah, sebelum itu, kita harus mencarinya dulu di dalam website. Nah, kalau misalkan di perpustakaan kan, biasanya di perguruan tinggi itu ada repositori. Hmm. Kita cari dulu di situ kayak eh kalau mau apa mahasiswa tahun akhir kita bisa cari grade literaturnya di Hmm. apa repository tersebut. Itu Oke. aja sih Pak, makasih. Oke. Iya. Jadi perpustakaan nempel ya sebagian layanan dari perpustakaan itu nempel di website institusi induk atau bahkan punya website sendiri. Di sana
kita bisa mencari koleksi melalui katalognya. Bisa juga mencari e-resources ya, jurnal-jurnal ilmiah terkait apa, misalnya penugasan, karya akhir, seperti itu. Mungkin penerapannya seperti itu. Ya, tadi ada yang ngerasain, silahkan. Ibu Sela, silahkan. Izin Pak, kalau Mm-mm. menurut saya kenapa website itu penting? Karena untuk meningkatkan kepercayaan Pak. Jadi kalau dari saya sendiri secara pribadi gitu ya Pak, kalau misalnya suatu lembaga dia memiliki website itu kayaknya lembaga itu kredibel gitu Pak, dibandingkan dia yang nggak punya website kayak gitu. Terus informasi di website itu juga eh, lebih bisa dipercaya gitu daripada yang cuman misalnya oke lah misalnya dia memiliki media sosial cuman kadang-kadang kan di media sosial itu kita nggak tahu ya adminnya gimana kok di website itu kayak emang udah ya kredibel tadi itu Pak gitu jadi lebih bisa dipercaya gitu informasi yang didapat dari website itu jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan juga. Iya, Terima kasih betul Pak. sekali. Iya, sama-sama. Betul sekali apa yang diungkapkan oleh pendapat dari Ibu Sela tadi. Website bisa meningkatkan kepercayaan setidaknya di mata masyarakat ya, di mata pemustaka. Apalagi Bapak Ibu kan sudah belajar branding ya. Nah, branding itu kan salah satu yang bisa meningkatkan brand dari satu instansi, suatu lembaga adalah kepercayaan. Nah, website ini betul sekali bisa meningkatkan kepercayaan. Tetapi pastinya website yang berbayar ya, bukan website gratisan. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Oke, belum ada ya mungkin ya. Baik, nanti kalau ada yang mungkin ketika saya menjelaskan tiba-tiba terfikirkan sesuatu bisa di raise hand saja. Nah, jadi betul sekali kenapa website penting. Kalau di perpustakaan masih sangat terpakai. Tadi sebelumnya di dari apa pendapat dari teman kita Ibu Rizka ya mengatakan kalau sebagai pemustaka mau mencari misalnya koleksi lewat website, lewat katalognya. Lalu tadi Ibu Sela mengatakan meningkatkan kepercayaan, betul sekali. Jadi untuk saat ini perpustakaan belum bisa lepas dari website. Kalau yang memang perpustakaannya sudah menggunakan katalog online ya atau OPEC. Meskipun website ini pun bukan sesuatu yang wajib, artinya kalaupun tidak ada perpustakaan tetap bisa berjalan. Tetapi akan lebih baik jika perpustakaan juga memiliki website. Apalagi untuk saat ini LMS atau Library Management System itu sangat memerlukan website untuk menginstal menginstal aplikasi tersebut. Jadi untuk bisa katalognya ditelusur, untuk bisa mengolah buku, mengolah koleksi, untuk bisa apa namanya eh, bisa mengelola anggota itu masih membutuhkan tempat semacam website untuk misalnya hosting. Di sana kan ada komponen hosting, domain. Jadi untuk supaya bisa diakses dari mana saja. Kemudian memang website meningkatkan kepercayaan. Nah, jadi lalu karena memang website itu biasanya isi dari website itu kan dia statis ya, informasi yang statis, umumnya website. Nah, jadi ketika kita ingin tahu sebuah brand, sebuah perusahaan, sebuah instansi, biasanya kita pengen biasa kita coba mengakses websitenya. Eh, Beda dengan media sosial. Media sosial tuh dinamis sifatnya ya. Jadi informasi-informasi up to date dia dari sana. Tetapi informasi yang sifatnya statis, siapa kita
itu biasanya adanya di website. Istilahnya kalau di media sosial bio-nya kita lebih lengkap ada di website. Seperti misalnya sejarahnya, misalnya kapan pendiriannya, struktur organisasi, apa saja layanannya, aturan-aturannya, seperti itu. Jadi yang sifatnya statis yang jarang yang tidak informasinya statis dan tidak cepat berubah, dia taruhnya di website. Contoh sehari-hari misalnya ketika saya mencari handphone misalnya, kalau dulu itu kan seperti handphone Xiaomi nih. Handphone Xiaomi itu kan banyak black marketnya ya. Jadi kita nggak tahu mana model handphone Xiaomi yang memang rilis secara resmi di Indonesia. Nah, biasanya saya kalau mau nyari info tentang handphone Xiaomi ke websitenya, di situ ada eh, handphone handphone model-model yang memang dijual di Indonesia. Kalau yang lain agak diragukan misalnya model yang lain walaupun mereka sama-sama Xiaomi misalnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Dalam membuat suatu website kita pastinya memerlukan eh, beberapa hal ya yang memang agar suatu website kita tuh jadi. Yang pertama adalah kita perlu membuat sebuah analisa. Kita perlu melakukan analisa. Websitenya itu misalnya perlu ininya berapa? Misalnya hostingnya, kapasitasnya berapa? Terus apa alamat domainnya? Lalu kira-kira kapan launchingnya? Mau diisi apa saja? Halamannya apa saja? Lalu juga apakah dia tadi ada fitur FAQ-nya atau tidak? Desainnya mau yang seperti apa? Atau seperti di Perpustakaan Nasional yang cukup rame ya. Kita coba lihat nih Perpustakaan Nasional websitenya. Sebentar. Nah, seperti ini sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, di Perpustakaan Nasional, di sini yang ditonjolkan adalah layanan apa saja yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Lalu ada bannernya. Eh, di sini ada layanan ISBN, ada OPEK untuk mencari buku atau koleksi Perpustakaan Nasional, ada iOS, Indonesia One Search, lalu ada kalau mau jadi member nih, buat Bapak Ibu yang mau jadi member tanpa harus datang langsung ke Perpustakaan Nasional. Atau kalau mau datang untuk bisa dapetin kartunya juga boleh. Ipusnas ini aplikasi yang untuk mengakses koleksi digital dari Perpustakaan Nasional, lalu e-resources untuk koleksi yang berlangganan di Perpustakaan Nasional umumnya terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Lalu bintang Pusnas Edu, lalu ada radio dan juga ada literasi keluarga. Nah, di atasnya juga ada beberapa menu yang bisa kita coba. Kemudian buat Bapak Ibu yang ingin bertanya seput bertanya tentang Perpustakaan Nasional bisa menggunakan fitur ini as a librarian. Nah, dari sana nanti akan diarahkan kepada misalnya Bapak Ibu pengen tanya tentang perpustakaan sekolah. Nah, bisa manfaatkan di sini lalu tanya nanti akan dihubungkan ke pusat pusat pengembangan perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Biasanya nanti dikasih kontak personnya. Nah, ini ada unit kerja yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Lalu ada beberapa berita terbaru dan buku-buku terbaru. Lalu testimoni serta beberapa koleksi unggulan. Jadi memang website itu informasi yang tidak terlalu dinamis yang tampil di sana. Oke, kita
Buka lagi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Itu tadi analisa ya. Kita sudah menganalisa bagaimana website yang akan kita buat. Kita bisa melakukan benchmark juga dengan website-website perpustakaan lain misalnya. Dari dalam maupun luar negeri. Kita amati desainnya seperti apa, strukturnya seperti apa, menunya bagaimana, ada fitur-fitur apa saja, ada halaman-halaman apa saja. Yang pasti kalau perpustakaan pasti ada katalognya atau OPEC-nya. Itu nah analisa tersebut yang tadi dari analisa dituangkan ke perencanaan mau kapan dibuat, tadi sudah beberapa saya sebutkan ya. Eh, Menunya apa saja, lalu juga fitur-fiturnya apa saja, di sana desain website seperti apa. Kemudian lalu anggarannya juga berapa. Kemudian kita mulai membeli domain dan hosting. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa domain dan hosting itu tidak sampai 1 juta rupiah, kita sudah bisa memiliki domain dan hosting. Dan dengan uang segitu pun itu biasanya setahun ya, bukan per bulan. Lalu domain dan hosting ini apa? Hosting ini kalau di dunia nyata semacam lokasi kita. Nah, jadi seperti rumah kita itu hosting. Hosting itu seperti rumah tempatnya website kita. Kalau domain itu seperti alamatnya di mana. Jadi kalau kita kan punya rumahnya ada, tapi juga di situ ada alamatnya di mana. Nah, itulah domain dan hosting. Kemudian setelah itu untuk mempermudah kita bisa menginstal WordPress dan plugin-pluginnya. Sebagai LMS ya, CMS-nya, Content Management System-nya. Bukan harus WordPress, bukannya wajib harus WordPress, tetapi juga CMS lain juga bisa, misalnya seperti Drupal, itu bisa. Tetapi yang content management system yang paling banyak digunakan adalah WordPress. Dengan WordPress tersebut, kita tidak perlu belajar bahasa pemrograman, cukup klik and drag saja. Kalau misalnya mau membuat website untuk kursus atau pelatihan tentu beda lagi. Bisa WordPress juga bisa, tetapi akan lebih baik lagi dengan CMS yang lain. Terus macam-macam. Kalau dari perpustakaan mungkin perlu di sini perlu menginstal juga aplikasi perpustakaan di hostingnya. Jadi seperti InlySlide atau Slim. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Oke. Nah, lalu apakah ada sebuah pertanyaan, mungkinkah sosial media tanpa video? Untuk saat ini sangat kecil kemungkinan, hampir saya tidak mungkin saya hampir tidak pernah lihat di era sekarang sosial media tanpa video. Pasti ada saja pengguna sosial media, apapun sosial medianya, dia pasti ada saja yang mengupload video. Meskipun ada sosial media misalnya yang seperti LinkedIn, mungkin dia tidak sebanyak media sosial lain videonya. Juga Twitter yang tadinya hanya bisa berapa karakter pun, ada pengguna-pengguna mereka pun masih sekarang ini mengupload postingan mereka dengan video ya, Bapak Ibu. Oke. Sini saya coba ingin dengar nih sharing Bapak Ibu mengenai media sosial di tempat Bapak Ibu bekerja, media sosial perpustakaan ya. Mungkin ada yang sharing, jelaskan punya media sosial apa, lalu yang diupload apa sih, kemudian
eh, frekuensinya bagaimana, frekuensi uploadnya. Silahkan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang mau sharing mungkin? Karena saya melihat eh, kebanyakan perpustakaan itu belum memaksimalkan media sosialnya. Jadi di uploadnya masih jarang, terus juga agak interaksinya juga kurang. Mungkin ada Bapak Ibu? Ya, Ibu Novera, silahkan di-unmute. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau berbagi pengalaman Mm, mengenai mm, sosial media yang ada di perpustakaan kami. mm, mm, Kami tuh eh, tadinya membuat media sosial tuh hanya memberikan informasi-informasi aja Pak. Jadi bentuknya kayak tulisan-tulisan aja gitu Pak. Cuma mm, mm, responnya sedikit. Tapi ketika kami mencoba membuat video, terus mm, kami upload seminggu sekali, ternyata responnya tuh positif. Jadi kayaknya memang sosial media tuh nggak bisa tanpa video deh kayaknya Pak. Karena mm, kan mm, yang pertama dilihat pasti gambar kan, atau video mm, gimana nih, menarik apa enggak. Karena zaman sekarang tuh kayak males baca gitu. Justru lebih lebih cepat penyampaian pesan dengan video. Itu Oke. sih Pak, pengalaman di perpustakaan kami seperti itu. Mm, Oke, baik. Terima kasih Bu Novera. Ada lagi Sama-sama yang Pak. lain yang ingin memberikan atau sharing pengalaman terkait dengan media sosialnya di tempat kerja? Silahkan. Ada? Ya, Ibu Sela, silahkan. Izin Pak Mm, menyampaikan pengalaman terkait media sosial di tempat kerja kami. mm, Kami sebenarnya punya website, tapi websitenya itu gabung sama website dinas, masih gabung sama website mm, dinas, dan itu juga masih jarang diupdate. Lalu ada Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Yang saya pegang itu ada Facebook sama Instagram. mm, TikTok ada rekan yang megang. Jadi kalau misalnya untuk postingan, itu kalau misalnya di Facebook itu memang lebih aktif sih. Karena setiap kali setelah saya berkegiatan langsung upload di Facebook itu. Terus kalau misalnya untuk Instagram, karena posisinya itu kalau di Instagram itu kan feed ya Pak bentuknya gitu. mm, Jadi kalau saya itu pengennya itu fitnya tuh yang rapi gitu, biar enak mm, dilihat. Jadi karena itu malah ujung-ujungnya jadi keteteran gitu. Habis berkegiatan, eh, belum sempat bikin gambar yang bagus, bikin bikin ilustrasi yang bagus buat Instagram. Akhirnya nggak diposting, ujung-ujungnya kelewat kayak gitu. Kalau mm, misalnya yang untuk di TikTok, karena masih baru juga, terus teman yang pegang, ya udah apa aja yang bisa divideoin dimasukin gitu dari dia Pak. Jadi maksudnya belum terlalu menarik sih Pak gitu. Makanya belajar mungkin nanti siapa tahu dapat ilmunya eh, gimana cara bikin video yang misalnya bisa lebih menarik gitu mm. untuk di media sosial kami. Seperti itu sih Pak, Oke, pengalaman di baik. tempat Terima kerjaan. kasih Ibu Sela. Itu eh, memang betul sekali tadi. Tadi sempat diungkapkan bahwa pengennya yang kurang lebih bahasa desainnya yang sama ya. Memang betul. Sebisa mungkin sebuah, terutama Instagram itu kan kelihatan kalau grid view ya. Dia kelihatan desain bahasa desain media sosialnya seperti apa. Memang idealnya bahasa desain itu sama untuk Instagram terutama. Eh, apa dia soalnya kelihatan bagus kalau misalnya kalau campur-campur ntar kadang warna kuning besok warna eh, dominasinya warna merah besok lagi warna hijau berubah lagi warna jadi kurang ada apa kurang sedap dipandang ketika kita melihat grid view-nya ya. Jadi ketika grid view dia kok campuran. Kebanyakan perpustakaan masih menggunakan grid view yang campuran, belum punya bahasa desain yang sama. Bahkan fontnya pun juga cenderung
berbeda-beda. Di TikTok pun juga terlihat kan, di TikTok atau YouTube Short ya, dia kelihatan kan kalau grid view tuh kelihatan, misalnya setidaknya tadi bahasa desain thumbnailnya seperti apa, seperti itu. Betul sekali. Memang dia butuh effort, tapi mungkin kita sudah bisa menggunakan Canva, lalu buat sebuah template. Jadi ketika mau memposting misalnya bentuk tulisan, tinggal diisi aja tulisannya di situ. Bisa menggunakan format carousel misalnya. Seperti itu. Oke, berikutnya Febri. Febri ini ibu atau bapak nggak terlihat di sini? Iya, Oh, Bapak, bapak Pak. ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan media sosial yang digunakan perpustakaan kami, saat ini kami masih menggunakan Instagram, dan itu pun memang seperti yang Bapak sampaikan mungkin belum maksimal. Apalagi Instagram yang saya pakai ini sebetulnya Instagram pribadi saya. Saya punya 2 akun begitu. Yang satu memang untuk saya pribadi, yang satunya daripada nganggur ya sudah pakai itu aja dulu. Saya gitu. Ya, kemudian untuk isi-isinya sejauh ini masih berupa gambar tidak bergerak, dan ya seperti yang Bapak bilang tadi, grid view ya masih random, masih belum tertata rapi gitu. Itu video pun juga kami belum belum ini, mungkin karena memang kalau video perlu effort yang lebih, karena ya istilahnya apalagi di perpustakaan sekolah itu hanya yang menunggu hanya 1-2 orang saja melayani anak-anak. Kemudian nanti kalau misalnya belum lagi tugas mengajar, karena saya juga Guru ya. selain ditugasi di perpus juga mengajar, jadi kalau harus ya sebetulnya mungkin bisa diusahakan, cuman ya memang ada beberapa keterbatasan itu tadi sih. Oh ya, mohon izin tanya Pak, untuk terkait dengan website, website yang dimaksud perpustakaan itu apakah ya Slim atau Inslislet itu tadi, atau mungkin ada yang lain? Oke, Ya, baik. terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Iya, saya kan langsung menjawab mengenai apakah Slims atau Indislet itu adalah website. Slims atau Indislet itu adalah LMS atau Library Management System. Nah, itu bisa untuk mengisi website. Jadi, dia lebih sifatnya ke isi daripada website. Jadi memang LMS itu bisa dijadikan sebuah website, tetapi akan lebih baik kita punya website sendiri, misalnya perpustakaan punya website sendiri, dan di salah satu halamannya itu ada buat kita menginstal, ada seperti terintegrasi di dalam website tersebut. Tadi seperti yang saya tunjukkan, website Perpustakaan Nasional itu website Perpustakaan Nasional tapi terintegrasi InList di dalamnya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengklik halaman OPEC, dia akan larinya ke katalog. Nah, katalog itu akan muncul ketika Bapak Ibu menggunakan LMS seperti Indislet atau Slims ya. Jadi bisa diintegrasikan antara LMS-nya dengan website-nya. Tetapi tidak seluruh halaman itu terkait dengan LMS. Bisa saja misalnya halaman profil yang isinya hanya berupa profil instansi kita, atau bisa saja berita. Dia kan LMS seperti Slips dan Indislet tidak mengakomodir jenis-jenis konten seperti itu ya. Jadi misalnya untuk berita tadi, yang berita terkini misalnya tadi di website Perpustakaan Nasional seperti itu. Jadi Indislet atau Slips itu dikategorikan sebagai library management system yang bisa diintegrasikan ke dalam sebuah website seperti itu, Pak Febri. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan atau ingin sharing? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa contoh media promosi untuk video. Dan
Yang pertama adalah video pendek. Video pendek ini biasanya durasinya di bawah 1 menit. Biasanya video pendek ini munculnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di YouTube ada YouTube Short, di Facebook maupun di Instagram ada Reels, kemudian di TikTok, lalu juga di media sosial lain juga bisa menggunakan seperti di X atau di LinkedIn juga mengakomodir untuk video-video pendek. Lalu kemudian video panjang. Video panjang ini umumnya orang taruhnya di YouTube. Meskipun sekarang TikTok sudah ada ya, sudah dimungkinkan kita mengupload video panjang sampai kalau tidak salah 30 menit. Kemudian media promosi untuk video yang lainnya adalah Videotron. Nah, biasanya di jalan-jalan besar ada Videotron sini sebagai pengganti baliho statis misalnya atau pengganti banner yang statis. Kemudian di televisi, ya, di televisi juga menjadi sampai sekarang menjadi salah satu tempat orang atau perusahaan mengiklankan perusahaannya atau mengiklankan produknya. Lalu kemudian ada video layar lebar. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke bioskop, nonton di bioskop, biasanya sebelum mulai film akan ada iklan. Kalau dulu kan nggak begitu masuk, ya paling muncul misalnya teknologi filmnya segala macam, tetapi kalau sekarang muncul juga ada iklan-iklan yang muncul sebelum tayangan film. Nah, ini video promosi di media sosial kita bisa menggunakan YouTube misalnya untuk yang baik panjang maupun pendek, TikTok, Facebook. Facebook ini campuran ya, baik teks, gambar maupun video. Kemudian Instagram, lalu Twitter yang sekarang namanya X dan Threads ya, yang seperti Twitter tapi dimiliki oleh Meta, dan juga LinkedIn yang media sosial yang memang sifatnya profesional. Kalau YouTube cocok untuk edukatif dan hiburan, dan dia cocok untuk video-video yang sifatnya panjang. Atau mungkin Bapak Ibu di perpustakaan yang mengadakan webinar, bisa juga webinar itu dari Zoom kan, dari biasanya kita juga live kan ke YouTube. Jadi nanti setelah selesai otomatis video tersebut langsung bisa diputar tanpa harus download dari Zoom dan mengupload ke YouTube. Jadi bisa sekalian bareng. Kemudian untuk TikTok ini sifatnya lebih edukatif dan hiburan juga, tapi memang banyak sekali konten yang bersifat hiburan, dan dia biasanya anak-anak Gen Z ya, yang kebanyakan mengakses TikTok ini. Untuk yang generasi senior biasanya mengaksesnya di Facebook. Nah, Facebook ini punya banyak fitur yang tidak dimiliki oleh media sosial lain seperti page, grup ya. Kemudian kalau dulu biasanya bahkan isi dari Facebook itu postingannya bisa terindeks di Google Search, jadi enak. Dan kalau mau mengumpulkan pustaka ke dalam satu kolam, misalnya bisa membuatkan sebuah page atau sebuah grup. Kemudian ada Instagram. Nah, ini biasanya generasi milenial ya yang banyak mengakses Instagram. Lalu X, ini media sosial yang banyak sekali digunakan untuk kepentingan politik, dan juga berita-berita viral biasanya munculnya di X duluan, baru di media sosial lain. Kemudian Threads yang sempat menjadi media sosial dengan pertumbuhan pengguna tercepat, tetapi langsung turun lagi. Kenapa? Karena orang hanya penasaran, FOMO ya, ikutan FOMO buat akun Threads, setelah itu tidak diurus sama orang. Jadi agak kurang cocok kalau kita mau melakukan promosi di Threads.
Kemudian LinkedIn ini media sosial yang sifatnya profesional. Jadi biasanya di sini tempatnya kita mempoles CV kita. Terus juga para headhunters juga mencarinya biasanya di LinkedIn ya. Headhunters itu biasanya orang-orang yang suka dalam tanda kutip membajak karyawan perusahaan lain untuk direkrut di perusahaannya, seperti itu. Biasanya nyarinya dari LinkedIn. Termasuk ini kemarin yang kalau Bapak Ibu tahu Clash of Champions ya. Nah, biasanya itu dihubungin dari pihak LinkedIn kalau nggak salah para pesertanya itu. Dan karena profesional akan lebih baik jika memang dia hanya membahas seputar pekerjaan, profesi, dan perpustakaan sangat cocok dengan menggunakan LinkedIn ini karena memang sifatnya instansi ya. Sebenarnya ada media sosial lain yaitu Goodreads, tapi tidak terlalu terkenal. Goodreads ini cukup populer di para pecinta buku. Nah, perpustakaan juga cocok kalau di sini. Nah, di situ di Goodreads itu biasanya dia tidak ada video berbasis teks. Jadi para pengguna Goodreads biasanya mengupload apa sih yang sedang dia baca, progresnya, terus mereview suatu buku seperti itu. Kita bisa tahu buku-buku baru, bisa dari situ buku-buku yang menarik juga bisa melihat dari situ. Mungkin Bapak Ibu ingin melakukan pengadaan koleksi, bisa melihat dari Goodreads, ngintip-ngintip di Goodreads. Tapi memang Goodreads itu dikhususkan untuk para pecinta buku. Oke, nah untuk video maupun website memiliki kelebihan sendiri-sendiri dalam penyampaian pesan dan kesan. Tadi sudah dijelaskan bahwa website punya kelebihan dalam hal informasinya yang lebih statis, bisa lebih kredibel, meningkatkan kredibilitas dari suatu instansi misalnya. Lebih dapat dipercaya, menaikkan brand. Sedangkan video tingkat engagement-nya lebih tinggi. Tadi contohnya seperti yang dijelaskan oleh teman kita bahwa setelah mengupload media sosial berupa video, ternyata engagement-nya lebih banyak, interaksinya lebih banyak. Jadi ada plus minus dalam setiap format tersebut antara website dan juga video. Lalu bagaimana membuat video yang menarik? Salah satu trik yang digunakan untuk membuat video yang menarik adalah dengan cara menggunakan storytelling. Jadi karena sifat atau karakter manusia itu sangat senang dengar cerita. Begitu juga ketika berjualan ya, berjualan itu juga orang lebih senang dengan dengar cerita karena tidak merasa seperti dijuali. Perpustakaan juga bisa. Apalagi di perpustakaan kan ada tuh namanya kegiatan storytelling ya, membaca nyaring, juga ada read aloud. Nah, itu bisa tuh untuk menceritakan misalnya buku-buku, kita mereview buku yang ada di perpustakaan dalam format storytelling. Video yang lain formatnya selain storytelling mungkin bisa dengan format lain misalnya dengan cara menambahkan animasi atau ada juga yang menggunakan animasi seperti papan tulis atau si pustakawannya yang berdiri di depan kamera juga bisa, cuma mungkin ditambahkan animasi-animasi sedikit. Lalu bisa juga menggunakan format seperti podcast ya, itu juga bisa karena jika pembahasannya menarik
itu juga cukup bisa membuat seseorang bertahan menonton video tersebut. Seperti saya dulu pernah menonton sebuah film, filmnya isinya dia film sepanjang 2 jam. Ratingnya sangat bagus, makanya saya coba penasaran nonton film itu. Dia ada tiga film kalau nggak salah. Tiga-tiganya menggunakan format yang sama. Formatnya apa? Formatnya adalah ada 2 orang, laki dan perempuan, ngobrol sepanjang film selama 2 jam. Tapi entah kenapa eh, saya jadi nggak pernah bosan mendengar mereka ngobrol itu. Eh, jadi memang kadang kalau meskipun padahal cuma film isinya 2 orang ngobrol sambil jalan, eh, dan kadang kita jadi ikut tertarik ke dalam obrolan mereka. Begitu juga kan dengan format seperti yang diberikan di Podhub ya, Podhub di channel Deddy Corbuzier itu kan isinya cuma ngobrol, entah 3 atau 4. Tapi entah kenapa kita mau menyaksikan obrolan yang kalau mereka sendiri bilang tidak penting ya, hanya untuk menghabiskan waktu saja. Tetapi entah kenapa kita bisa menikmati obrolan itu. Obrolannya santai karena memang si hostnya Dedi dan Vidi itu cukup enak tiktokannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini ada beberapa tips jika Bapak Ibu ingin menggunakan metode storytelling dalam membuat video. Yang pertama, kita harus terus belajar mendengar. Dengarkan apa? Dengarkan misalnya keluhan, dengarkan curhat, itu bisa. Mendengarkan misalnya eh, bisa melalui podcast misalnya, bukan podcast yang formatnya YouTube ya, tapi podcast dari aplikasi podcast bisa. Mendengar orang-orang sedang bergosip mungkin, entah di kendaraan umum, bisa juga. Yang kedua, tekankan bahwa storytelling itu bukanlah hal yang mudah. Meskipun budaya kita adalah budaya bercerita, tetapi kalau kita tidak biasa bercerita akan agak sulit ya untuk membuat eh, format storytelling ya dalam postingan-postingan media sosial kita. Lalu gunakan bahasa sederhana. Pakai saja bahasa-bahasa yang memang paling sederhana yang orang awam pun tahu istilah-istilahnya. Tidak perlu pakai istilah-istilah keren untuk terlihat keren. Jadi yang pakai saja bahasa-bahasa biasa, bahasa-bahasa sehari-hari mungkin kalau tentu saja sesuaikan dengan audiens kita. Lalu kita bisa juga dengan cara kita tuliskan cerita yang mau akan kita sampaikan. Lalu pakai rumus 3 bagian. Rumus 3 bagian ini apa? Pembukaan, isi, lalu penutup atau kesimpulan. Lalu yang berikutnya adalah kuasai topik pembicaraan. Kita perlu menguasai topiknya. Kalau memang kita kurang menguasai, kita coba cari data, kita tuliskan naskahnya, kita baca dengan teleprompter misalnya ketika merekam video. Untuk membuat suatu video, kita memerlukan setidaknya beberapa alat. Yang pertama adalah kamera. Kamera ini tidak harus mahal. Sekarang ini kita mudah menemukan kamera yang kualitasnya mencukupi untuk membuat postingan media sosial berupa video. Gunakan saja HP milik kita sendiri. HP kita itu sudah cukup mumpuni kok. Walaupun HP-nya murah, tapi tetap kameranya itu sudah bisa dipakai untuk membuat video. Udah cukup proper istilahnya. Jadi tidak perlu kita mengeluarkan uang lagi untuk membuat video. Kemudian kita perlu menggunakan mikrofon.
mikrofon eksternal ya. Jangan gunakan mikrofon dari handphone karena akan kurang jelas. Di YouTube itu oke, ketika YouTube itu boleh kualitasnya jelek ya, kualitas gambarnya itu kurang bagus itu bisa. Tapi yang penting kualitas suaranya itu harus bagus. Kualitas gambar boleh jelek, tapi kualitas suara harus bagus. Itu kenapa kita perlu mengeluarkan uang atau menggunakan anggaran tambahan untuk mengadakan atau untuk membeli mikrofon. Tidak harus terlalu mahal, yang 100 ribuan juga bisa. Yang penting dia eksternal ya, mikrofon tambahan. Kemudian tripod. Tripod ini supaya kita dalam merekam itu tidak goyang-goyang ya, tidak getar. Jadi kita memerlukan tripod, bantuan alat bantu berupa tripod. Terus juga kita memerlukan aplikasi editing. Nah, aplikasi editing ini banyak juga yang gratis ya, Bapak Ibu. Tidak harus membeli yang mahal seperti Adobe Premiere ya, berlangganan Adobe Premiere. Banyak juga aplikasi-aplikasi murah, misalnya seperti InShot, lalu ada CapCut, ada KineMaster. Bahkan untuk aplikasi editing juga kadang yang perlu diperhatikan kan kapasitas atau kemampuan komputer ya. Kita bisa menggunakan aplikasi editing berbasis web seperti CapCut online. Nah, itu bisa kita bisa menggunakan PC kentang atau laptop kentang ya. Untuk yang speknya sangat jelek, tapi kita tetap bisa mengedit video, tetapi kita memang dengan menggunakan berbasis web. Kemudian aplikasi teleprompter ini jika diperlukan. Jadi supaya kita enak bacanya, baca kita ketika kita syuting dia ada tulisan teksnya. Kalau di syuting di seperti berita kan biasanya ada alat yang kayak mirrornya, jadi kita bisa baca sambil menatap kamera, tetapi di kamera tersebut di depan lensanya ada seperti kaca dan di situ ada tulisan-tulisannya. Kalau pakai handphone juga banyak aplikasi-aplikasi teleprompter ya. Kita bisa menginstal aplikasi teleprompter di ponsel, lalu karena sifatnya floating, jadi dia tidak akan ketika kita merekam, dia tidak akan terlihat di rekamannya ya untuk aplikasi teleprompter. Ini tujuannya supaya kita terlihat lancar ketika berbicara di video. Videonya jadi terlihat kita seolah-olah lancar berbicara. Tetapi kalau kekurangannya, kalau tidak terbiasa, kita jadi misalnya biasanya orang yang pertama kali menggunakan teleprompter dia terlihat kaku seperti robot, tidak ada intonasinya seperti itu. Ini beberapa jenis mikrofon yang bisa yang umumnya dipakai oleh konten kreator ya. Ini mic condenser nih. Ini harganya relatif lebih mahal, ratusan ribu sampai jutaan jika dibandingkan mic lain. Dia biasanya kalau mic condenser itu dia punya fitur seperti noise cancelling. Jadi suara-suara dari luar itu tidak masuk ke dalam mikrofon. Dan biasanya dia punya pola suara, bukan 360 derajat. Biasanya misalnya ada polanya dari depan saja, atau bentuk seperti pola hati ya misalnya. Nah, itu mikrofon kondenser. Kemudian mic lavalier. Ini biasa mic yang digunakan oleh khotib. Khotib kalau sholat Jumat biasanya pakai mic lavalier atau penceramah, atau para pembaca berita juga banyak yang menggunakan mikrofon lavalier.
Mikrofon ini murah ya, ada yang di bawah 100.000, ada yang 100 ribuan. Bisa pakai ini. Kemudian ada lagi yang sekarang itu mic wireless ya. Kalau dulu mic wireless kan harus yang kayak mic karaoke tuh, cuma nggak ada kabelnya. Kalau sekarang mic wireless itu seperti mic lavalier, tetapi tidak pakai kabel. Jadi dia pakai Bluetooth. Dan banyak yang kalau di para YouTuber yang sudah terkenal, biasanya pakainya merek Saramonic ya untuk mic wireless karena dia memang punya kemampuan untuk eh, noise cancelling. Noise cancellingnya cukup baik kan, dan harganya pun cukup mahal juga, jutaan ya. Tetapi untuk yang ratusan ribu pun sudah proper. Yang penting background, pastikan saja kita melakukan perekaman di tempat yang sunyi ya, yang tidak banyak suara noise. Walaupun bisa juga diatasi dengan cara pakai aplikasi editing, itu juga bisa. Lalu berikutnya adalah aplikasi editing video. Nah, ini ada Adobe Premiere, ada Canva. Kita juga bisa mengedit video dengan Canva, tapi agak sulit ya. Saya sendiri agak kurang nyaman menggunakan Canva meskipun bisa langsung kita tambahkan efek-efek tertentu. Lalu CapCut ini menjadi salah satu aplikasi editing video yang sekarang salah satu yang paling banyak digunakan. Karena dia cukup ringan ya dibandingkan Adobe Premiere itu berat ya. Kalau CapCut itu ringan dan dia punya beberapa versi, yaitu versi Android atau versi Android, versi PC dan juga versi online. Lalu KineMaster juga dulu juga sempat tenar ya, banyak yang pakai. Filmora juga lumayan banyak yang pakai karena memang dia ringan. Lalu Microsoft Clipchamp ini adalah bawaan dari Microsoft. Kalau Bapak Ibu pakai Windows 11 biasa sudah ada Clipchamp. Kalau tidak salah dari Windows 10 sudah ada aplikasi Clipchamp. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau bisa sharing pengalamannya dalam membuat video tuh pakai aplikasi apa? Dia untuk editingnya pakai aplikasi apa? Atau video rekam langsung upload. Ya, mungkin saya pengen dengar nih pengalaman atau sharing dari Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Kalau saya dulu sempat pakai Filmora Go Sebentar. Dari siapa tadi? dari Dian Sariranang. Sebentar, saya catat dulu. Dian Sariranang. Oh iya, Filmorago ya. Berarti di ponsel ya? Ya, ada juga yang VN. 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 Nah, Hmm. ya itu juga cukup banyak Bapak Ibu yang pakai Filmorago juga cukup banyak. Enaknya Filmorago misalnya atau Filmora ya, dia kan masuk keluarga Filmora. Kita bisa beli putus, artinya kita beli yang asli nih softwarenya, beli sekali misalnya bayar sekali. Cuma memang untuk update-nya biasanya tidak bisa dapat update. eh, tapi sekali kita beli itu udah milik kita. Tetapi Filmora juga bisa berlangganan sifatnya subscription, biasanya per tahun atau per bulan. Kelebihannya kalau subscription itu bisa mendapatkan update terus-menerus selama kita berlangganan. Filmora dulu saya sebelum saya beralih ke CapCut juga saya menggunakan Filmora Go waktu masih apa namanya masih mengedit di eh, ponsel. Tetapi setelah saya pernah coba-coba CapCut itu ternyata enak di
ketika saya mengedit di PC. Kenapa saya beralih ke CapCut? Dia ada fitur eh, pembuatan subtitle ya secara otomatis. Jadi enak. Oh, ini Bu Atika, saya pernah menggunakan beberapa aplikasi yaitu Adobe Premiere. Memiliki banyak fitur untuk mengedit secara profesional. CapCut saya gunakan untuk mengedit video pendek yang akan diupload di sosial media. Memiliki banyak ragam template. Betul sekali. Untuk Adobe Premiere memang lebih cocok untuk yang sudah profesional. Filmora juga saya pernah gunakan. Kalau menurut saya aplikasi ini merupakan aplikasi sederhana. Iya betul, Filmora lebih sederhana dari Premiere. Kalau mau profesional memang langsung kebanyakan para YouTuber profesional, influencer itu kebanyakan pakainya Adobe Premiere. Memang betul sekali, karena memang kekayaan fiturnya di situ. Bu Emma, tadi sebentar saya catat tadi Bu Atika Hayati. Tika Hayati. Lalu Bu Emma Muni. Muni. Dah. Ya. Bu Emma Muni, saya lebih mudah menggunakan KineMaster ya. Lalu Ibu Novera. Ibu Novera, Canva, CapCut, VN. CapCut mempermudah karena sudah ada template. Iya, betul sekali. Itu juga yang kenapa CapCut bisa booming seperti sekarang. Lalu Ibu Dini, kalau saya menggunakan CapCut, banyak template-nya. Betul sekali. CapCut memang diperuntukkan untuk pemula dan istilah seperti aplikasi on the go ya, jadi sangat mudah digunakan. Ini Besari, kemudian Nyayu Astuti menggunakan Canva. Lalu Ibu Utin Wahyuni menggunakan CapCut karena ada template ya. Lalu Ibu Eli pakai CapCut dan Canva karena lebih mudah dan gratis. Betul, itu juga alasan banyak orang menggunakan CapCut karena gratis dan bisa dihilangkan watermarknya. Cuma sekarang fitur-fiturnya makin terbatas, misalnya seperti pembuatan subtitle juga harus berbayar sekarang. Lalu Ibu Yeli Mudia. Saya menggunakan CapCut dan Canva karena banyak fitur free dan mudah. Lalu Ibu Nia Erawati, itu CapCut dan Canva karena mudah digunakan, sudah ada template. Ya rata-rata CapCut kebanyakan di sini menjawab CapCut gratis dan banyak template-nya. Betul sekali. Lalu Ibu Siti Zahara. Saya lebih suka menggunakan CapCut, user friendly. Iya betul. Lalu Bu Inka Zainab, untuk aplikasi CapCut dan Canva sangat mempermudah dalam editing video karena sudah ada template-nya. Ya kurang lebih sama ya dengan yang lain dan elemen-elemen unik. Lalu Bapak Dede Rahman. Saya gunakan Filmora dan Canva digabung karena overlay lebih menarik di Canva. Oh, ini sebenarnya Pak Dede sudah cukup advance ya penggunaannya. Ibu Yani Soraya Yukat ya, pakainya Yukat. Lalu ada Ibu Widya Aryani. Sebentar, Widya Aryani
saya menggunakan CapCut karena banyak fiturnya. Lalu ada Ibu Sheila menggunakan Canva untuk mengedit video pendek. Template-nya juga lucu-lucu dan gratis. Ya, betul sekali. Template-nya banyak ya untuk Canva. Ini Musyorafah. Bentar, kita Musyorafah KineMaster. Fiturnya lebih lengkap dan bagus. Nah, lengkap lebih simpel dan untuk pembuat video singkat di TikTok dan Instagram. Lalu Ibu Rosida pernah menggunakan Filmora, KineMaster, CapCut, dan Canva. Lebih banyak template-nya. Lalu Ibu Melinda, saya menggunakan aplikasi VN, pakai audio dan mikrofon ditambahkan. Good. Lalu Ibu Alda Taramurti. Saya menggunakan CapCut. Ya, seperti yang lain, banyak template dan juga gratis. Ya, itu juga salah satu alasan saya menggunakan CapCut. Lalu Ibu Rizka menggunakan InShot. Iya. Lalu juga Ibu Anis Dewi Kurniawati menggunakan Canva VN UCut. UCut juga nyaman digunakan fitur-fitur. Lalu Ibu Andayani CapCut dan Canva. Ini oke. Jadi kebanyakan di sini Bapak Ibu menggunakan CapCut dan Canva ya. Ibu Indranowati. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti saya anggap Bapak Ibu di sini sudah paham ya untuk cara penggunaan dari aplikasi-aplikasi untuk editing video dan sepertinya dari jawaban Bapak Ibu sudah mengerti ya untuk cara membuat video. Nah, kita masuk ke dalam konten. Bagaimana kita mengelola konten dari website atau video. Jadi konten jelas berbeda. Website bisa gabungan antara video dan teks. Jadi websitenya, tapi kebanyakan website isinya berisi dengan teks ya. Lalu untuk video bisa hanya berupa misalnya ada juga video yang punya views banyak di YouTube, tetapi isinya cuma teks. Tentu ada narasinya, tetapi videonya cuma gambar-gambar statis, ganti-ganti, hanya misalnya ganti-ganti pemandangan, atau bahkan hanya satu gambar dari awal sampai akhir. Tetapi di situ ada teks-teksnya. Dan ada beberapa hal yang memang berbeda dalam kita mengelola konten, baik website maupun video. Kalau website, dia karena tadi sifatnya tidak terlalu tidak terlalu dinamis, jadi lebih untuk dari sisi waktu kita lebih luang ya. Sedangkan video, terutama di YouTube, misalnya kita punya channel YouTube, ada baiknya kita uploadnya itu rutin ya. Nah, untuk membuat konten website, kita perlu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita meriset temanya. Di sini terutama untuk yang sifatnya berita ya, seperti misalnya website dalam bentuk blog misalnya. Nah, itu kita perlu memikirkan tema-tema apa yang akan kita upload. Kemudian kita tulis naskahnya, tuliskan dengan menggunakan teknik search engine optimization. Kalau sekarang teknik SEO itu lebih manusiawi ya. Kalau dulu, kalau Bapak Ibu awal-awal SEO baru berkembang itu
Kalau Bapak Ibu pernah melihat website, lalu isinya blog atau website isinya kata-kata yang berulang-ulang, kata kunci yang berulang-ulang. Nah, itu dulu SEO yang dulu. Kalau sekarang tidak bisa menggunakan SEO yang seperti itu. Lalu mencari gambar untuk memperkuat pesan dari tulisannya. Lalu kita posting tulisan tersebut di website. Itu untuk konten website. Sedangkan konten video tetap diawali dengan riset tema. Riset tema ini baik video maupun website bisa dengan riset kata kunci, riset kompetitor kita bagaimana. Lalu kita tulis naskahnya, kita shooting sesuai dengan naskahnya, lalu kita mencari materi. Materi di sini materi pendukung. Biasanya kalau Bapak Ibu lihat sebuah video YouTube kan tidak melulu orang itu yang ditampil ya. Kadang-kadang diselingi dengan gambar-gambar atau video-video lain. Nah, itu untuk mencari materi. Lalu setelah selesai, kita edit dan kita buatkan thumbnailnya, lalu upload misalnya di media sosial seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Lalu lengkapi dengan SEO dan juga thumbnailnya ya. Tetap saja SEO digunakan di sini, walaupun tidak seintensif di website ya. Misalnya penggunaan hashtag, lalu kata kunci, di judul, di deskripsi bagaimana, di judulnya penulisan di judul bagaimana, seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu untuk sesi Zoom-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu Wulandari silahkan. Oke Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi kalau boleh ke belakang ya Pak, untuk pertanyaan Pak. Kan untuk sekarang itu video-video terutama untuk Instagram itu untuk jangkauan Reels itu lumayan besar gitu kan. Ketika kita upload Reels itu yang nonton itu bukan hanya pengikut kita saja, tapi bisa dari lainnya yang bisa yang melihat dari konten-konten kita. Akan tetapi kalau untuk kita berkecimpung di perpustakaan itu yang mau saya tanyakan gitu, idealnya atau lebih bagusnya itu dalam satu pekan itu ada berapa video yang maksudnya maksimal yang muncul di Instagram itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah poster dan sebagainya itu juga idealnya itu dalam satu pekan itu seberapa Pak, gitu kan. Takutnya kalau banyak apapun yang kita lihat, apapun kita posting-posting akan jatuhnya itu spam gitu kan. Dan kalau untuk story kan mungkin tidak begitu masalah gitu kan. Tapi kalau untuk di feed itu akan sangat kayak spam banget gitu kan bagi untuk yang melihat kita. Itu saja sih Pak. Oke, baik, saya langsung jawab saja ya. Jadi gini, itu pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan oleh para konten kreator. Saya perhatikan yang memang mengajarkan tentang media sosial, selalu ada pertanyaan itu dan selalu ada materi itu untuk dibahas. Jadi sebenarnya tidak ada pakem harus berapa kali sehari misalnya, atau bahkan berapa kali seminggu. Yang harus kita lihat, bahkan misalnya jam berapa harus posting misalnya, jam idealnya berapa. Kadang gini, postingan yang sama diposting oleh orang yang berbeda atau akun yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Misalnya diposting di jam yang sama, frekuensi postingannya sama, itu hasilnya biasanya akan berbeda. Yang harus kita lihat adalah kita lihat dari data-datanya. Maka penting sekali ketika kita bermedsos, sebagai pemilik medsos, kita lihat data-datanya. Oh, paling dia kita coba nih, misalnya sehari 3 kali. Gimana hasilnya? Lalu berikutnya kita coba sehari sekali misalnya. Bagusan mana? Oh, ternyata bagusan sehari sekali. Ya, kita posting sehari sekali. Terus postingnya di jam berapa? Kita lihat lagi. Misalnya konten-konten yang diposting jam pagi misalnya, oh ternyata paling rame. Ya udah kita posting di pagi itu. Jadi semua berpegang kepada data yang
kita miliki. Begitu Ibu. Bagaimana? Oke, Biasanya ada di ya. dashboardnya itu. Oke. Baik, Ibu Musyorofah, silahkan. Terima kasih. Ya, yang pertama mungkin mau saya tanyakan, benar tadi ya sudah disinggung sebenarnya tentang waktu. Apakah misalnya pada website itu ada waktu-waktu di mana kita memposting itu banyak, misalnya kan di website biasanya kan ada artikel atau misalnya resume buku atau seperti apa, apakah ada jam-jam tertentu untuk memposting supaya artikel itu banyak dibaca, atau kalau misalnya pada media sosial kita menggunakan tagar, apakah kalau di website itu eh, hanya menggunakan yang tadi itu apa namanya, SEO. iya, CEO. Terus yang pertanyaan saya yang kedua, maaf kalau saya banyak pertanyaan. Pertanyaan saya yang kedua yaitu terkait dengan template yang digunakan di website. Apakah menurut Bapak template yang digunakan itu sebaiknya paten dan tidak berubah agar memiliki identitas sendiri, atau sebaiknya diubah? Kalaupun diubah itu dalam jangka waktu berapa lama? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama mengenai tagar. Tagar itu juga merupakan eh, SEO juga. Cuma SEO di media sosial itu biasa pakai tagar. Kalau di website dia lebih lebih rumit lagi. Jadi di satu kata kuncinya apa? Dari artikel itu. Dari artikel itu kata kuncinya di artikel tersebut ada nggak di judul misalnya. Lalu ada nggak di bagian-bagian apa di bagian teksnya. Maksimal saya lupa berapa maksimal kata tuh maksimal berapa persen gitu kata kuncinya. Biasanya ada sih standarnya kalau Bapak Ibu pakai WordPress bisa menginstal yang buat SEO. Nah, itu udah kelihatan langsung di situ yang kurang langsung ada evaluasi yang kurang apa. Lalu kemudian penggunaan heading juga itu berpengaruh dari website ya. Jadi memang lebih rumit kalau website untuk SEO-nya. Kalau di media sosial paling penggunaan hashtag, penggunaan eh, kata-kata di judul sama kalau di YouTube ya kata judul dan di deskripsi harus muncul dan di deskripsi harus di duluan. Jadi kata kunci yang ada di judul harus ada di deskripsi juga. Terus juga penggunaan thumbnail itu kalau di YouTube ya. Kalau di Instagram lebih simpel dari hashtag tadi. Biasanya mainnya di hashtag. Eh, Lalu itu tadi website ya. Sama eh, untuk apa namanya seperti frekuensi itu kita lihat dari datanya seperti apa. Tadi pertanyaan kedua apa? Mohon maaf Bu Musyorofah. Yang tentang template di Hmm, website hmm, atau template di media sosial. hmm. Template itu sebaiknya digantinya dalam waktu untuk kalau ketika baru mungkin kita masih bisa kutak-kutik ya. Tetapi kalau kita sudah menentukan nih template-nya itu sebaiknya sesuai dengan value yang kita berikan. Misalnya seperti eh, kalau perusahaan makanan misalnya itu cocoknya warna merah. Kita lihat kan. Eh, Terus kalau misalnya value yang kita tonjolkan adalah value misal elegan, itu bisa pakai warna emas misalnya. Kalau lalu ketenangan misalnya bisa pakai tema-tema berwarna biru misalnya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan value kita. Bisa juga sesuaikan dengan value dari instansi induk kita. Itu seperti apa? Sesuaikan juga warnanya instansi kita eh, misalnya yang perpustakaan sekolah misalnya. Sekolahnya itu warnanya kalau di logo di ini warnanya biru, maka kita juga pakai bahasa desainnya pakainya warna biru. Sebaiknya memang untuk jangka waktu lama itu tidak mengganti desain template-nya
eh, mungkin bisa bertahun-tahun kalau sudah terbentuk brandnya. Tetapi kalau misalnya masih baru, masih bisa nih diutak-atik. Tidak ada pakem harus berapa lama, tapi ketika ada perubahan nilai, itu sebaiknya juga berubah. Sama seperti ketika Pertamina sekian tahun menggunakan logo yang kuda laut, terus berganti setelah bertahun-tahun, cukup lama, baru berganti dengan huruf P ya yang sekarang. Seperti itu juga desain untuk template. Begitu Ibu Musyawarah. Ya, Terima kasih atas jawaban. ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada untuk sesi Zoom saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Selanjutnya sampai pukul 16 Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas. Tugasnya sudah saya berikan di LDK ya. Jadi ada dua. Oh ini saya ganti due date-nya dulu ya. Oh ya sudah ya pukul 17 hari ini pukul 17 dan juga besok sebenarnya ada dua deadline. Hari ini jam 5 sore sampai dan juga deadline kedua besok jam 5 pagi. Jadi memang sisa waktu bisa Bapak Ibu gunakan, tetapi bukan berarti harus dikumpulkan jam 4. Masih ditunggu sampai besok, paling akhir besok jam 5 pagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai tugas mungkin? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada host ya, Mas Akil. Mas Akil. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Haryo Nuhtiar M.Hum yang telah memberikan materi pada siang hingga sore hari ini. Semoga apa yang telah diberikan bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua dan juga memberikan ilmu yang manfaat untuk kita ke depannya. Bapak Ibu, pembelajaran online pada siang hari ini sudah selesai. Lagi kita akan tutup. Oleh karena itu, apabila dari saya ataupun dari pengajar ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon kiranya untuk bisa dimaafkan dan dimaklumi. Mungkin demikian. Terima kasih kepada Bapak Haryo atas semuanya. Saya cukupkan sekian, sehingga pada sore hari ini diklat akan segera ditutup. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu bisa live ya setelah ini. Ya. Terima kasih. Ya, terima Baik, kasih ya Kak. Bapak Ibu. Terima kasih. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.